Apakah ada tuntunannya bacaan doa subuhun kudus dan seterusnya, atau Allahumma taqabbal minna dan seterusnya? Apa ini? Ini sesudah witir itu dah. Ya. Kalau sesudah witir berdasar Nabi itu senantiasa ya membaca apa itu? Subhanal Malikil Kudus salasan wa yamuddu salisah wa yamuddu fis salisah. Jadi beliau membaca Subhanal Malikil Kudus sesudah witir itu 3 kali. Kemudian yang ketiga beliau memanjangkan, berarti Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus gitu. Yang ketiga dipanjangkan oleh beliau. Nah, terus kalau yang seperti apa doanya yang diperintahkan oleh Nabi kepada istri beliau, itu doa ketika menemui Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau kita mendapati Lailatul Qadar. Itu saat Aisyah bertanya kepada Nabi, ayya lailatul qadri fama aqulu fiha ya Rasulullah. Kalau aku seandainya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasul? Nah, jawab Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau yang ditanyakan bacaan sesudah witir menurut Nabi, ya tadi Nabi itu senantiasa membaca Subhanal Malikil Kudus setiap habis selesai sholat witir 3 kali. Dan wayamuddu fis salisah dipanjangkan pada bacaan yang ketiga. Berarti Subhanal Malikil Kudus ini dipanjangkan gitu. Ya, ada lagi. Bagi seorang musafir ada kebolehan menjamak dan mengqashar sholat. Apakah kebolehan tidak berpuasa bagi seorang musafir? Ketentuannya jarak tempuhnya sama dengan musafir, yakni menjamak atau mengqashar sholat. Iya, kalau sudah musafir itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari lain. Ya, kalau tadi panjenengan musafir jaraknya sudah terpenuhi, kemudian bisa mengqashar sholat, menjamak sholat, maka rukhsah untuk tidak berpuasa juga berlaku. Namun nanti diganti di hari lain. Ada lagi. Dalam hadis disampaikan bahwa bila bisa mengikuti sholat malam bersama imam, maka dihitung sholat semalam penuh. Pertanyaan, karena imam sholat witir 2 rakaat salam dan 1 salam, maka saya sholat witir tidak ikut imam. Apakah ini tetap dihitung sebagai sholat semalam penuh? Yang kedua, dalam tuntunan sholat di dalam hadis bahwa bila berdiri setelah rakaat ganjil, maka sempurnakanlah duduk dulu sebelum berdiri. Pertanyaan, dalam sholat witir berdiri setelah rakaat kedua, apa juga duduk dulu, Ustaz? Gimana maksudnya ini yang kedua? Maksud yang kedua gimana nih pertanyaannya? Coba dijelaskan lagi, Ustaz. Nanti tidak salah jawab ini kalau kurang pas. Berdiri setelah sholat rakaat ganjil. Ini duduk jalsah istirahah itu toh maksudnya? Kemungkinannya itu. Ya, setelah rakaat ganjil sebelum berdiri. Ya. Kalau Nabi itu kan beliau tidak layan hatta yastawiya qa'idan. Sehingga beliau itu tidak berdiri sebelum sempurna duduk. Ini jalsah istirahah, duduk istirahat. Dan itu kalau dalam apa tadi sholat taraweh
Dalam sholat witir berdiri setelah rakaat kedua apa juga duduk dulu? Berdiri setelah rakaat kedua. Jenengan setelah rakaat pertama ya, mau ke rakaat kedua, sebelum bangun ke rakaat kedua itu disunahkan untuk jalsah istirahah, duduk istirahat. Nah, jadi habis sujud kedua kemudian takbir Allahu Akbar, tidak langsung berdiri bangun gitu, tetapi dari sujud kedua kemudian Allahu Akbar, duduk istirahat dulu sampai sempurna, hatta yastawiya jalisan atau hatta yastawiya qa'idan. Setelah duduk sempurna baru kemudian berdiri. Tidak hanya di rakaat ganjil saja, kita dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua, nah, selesai sujud yang kedua itu kita takbir, tidak langsung, kalau menurut Nabi loh ya, contoh sholat Nabi, tidak langsung berdiri, namun disunahkan untuk jalsah istirahah. Maka duduk sempurna dulu. Bahkan beliau dulu itu duduk sempurna, kemudian fa'tamada alal ard. Nah, ketika bangkit ke rakaat berikutnya, beliau menapak pada tanah begini untuk berdiri. Boleh menapak tanah, boleh. Kalau langsung tanpa menapak tanah juga boleh. Gitu. Tapi beliau senantiasa melakukan jalsah istirahah, duduk istirahat sebelum ke rakaat berikutnya, baik ke satu, kedua atau ketiga, dari 3 ke 4. Beliau dibangun dari sujud kedua senantiasa takbir, kemudian duduk hatta yastawiya qa'idan, sampai sempurna duduk istirahat beliau, baru kemudian berdiri. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Nah, kalau sholat witir, sholat witir justru malah yang terkadang masih kadang agak kurang bisa kita pahami, itu justru ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Apakah dengan mengangkat tangan takbiratul ihram atau tidak? Itu yang terkadang masih banyak yang warga MTA yang belum memahami. Oh, karena ini rakaat ketiga maka angkat tangan Allahu Akbar, padahal tidak tasyahud. Sedangkan menurut Nabi tempat-tempat untuk takbiratul ihram salah satunya adalah bangun dari tasyahud awal. Tasyahud pertama sama ketika kita jadi makmum masbuk. Masih banyak warga MTA yang harusnya tidak takbir angkat tangan namun takbir angkat tangan. Misalkan jadi makmum masbuk ya, imam duduk tahiyat di rakaat kedua lah, gabung kita masuk rakaat kedua, kita jadi makmum masbuk, kita takbir Allahu Akbar memulai sholat. Nah, nanti tasyahud awal kemudian imam berdiri, imam masuk rakaat ketiga, bangun dari tasyahud awal, maka imamnya takbir dengan angkat tangan. Lah kita makmum masbuknya itu bukan tasyahud pertama kita, karena tasyahud pertama itu sesudah dapat 2 rakaat. Tasyahud pertama itu kalau belum dapat 2 rakaat maka tidak tasyahud di sholat yang 3 dan 4 rakaat itu. Nah, karena kita gabung di rakaat kedua terlambat, pokoknya kita jadi masbuk. Kita jadi masbuk, makmum masbuk. Ketika imam bangkit dari tasyahud pertama, imam dan makmum yang lain yang memang tidak masbuk, memang menurut hadis Nabi, contoh Nabi, itu angkat tangan takbirnya. Lah kita yang masbuk karena itu belum tasyahud awal kita, maka kita tidak angkat tangan. Ya kita berdiri takbir Allahu Akbar langsung tanpa angkat tangan, karena bukan tasyahud kita, bukan tasyahud pertama kita. Nah, kalau bangun dari rakaat kedua ketiga, nah, duduk istirahah. Bangun dari rakaat pertama ke kedua, duduk istirahah, itu dalam sholat witir. Kemudian imam sholat witir 2 rakaat dan kemudian salam 1 rakaat salam.
Nah tadi disebutkan kalau sholat bersama imam sampai selesai, niscaya mendapat pahala sholat semalam suntuk semalam penuh. Nah ini imamnya witirnya 2+1. Nah kemudian yang bersangkutan tadi karena tidak atau belum tahu ilmunya, maka sholat witir sendirian apakah juga mendapat pahala semalam penuh? Insya Allah juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita dalam hadis ini. Kenapa kok orang yang bersangkutan tadi tidak ikut bersama imam? Karena ada yang menghalanginya. Penghalangnya apa? Karena yang bersangkutan belum tahu ilmu witir 2+1. Nah, insya Allah tetap mendapatkan kebaikan pahala sebagaimana yang Nabi janjikan dalam hadis ini. Karena itu bukan kemauan sendiri, karena memang ada illah, ada penghalangnya, ada manik penghalangnya di situ. Ada lagi? Itu pertanyaan tentang sholat lail masih sangat banyak. Tentang sholat lail. Ya. Kita lanjutkan pekan depan ya. Ya. Kita lanjutkan akad depan. Tapi kalau pertanyaannya mirip-mirip, jadikan satu saja. Oke. Kita sudah banyak yang detail dihapusin. Ya, banyak pertanyaannya yang mirip-mirip. Ini kan banyak, masih beberapa yang mirip-mirip. Nah, itu nanti mohon dijadikan satu sehingga lebih efisien. Oke. Sudah cukup ini. Sampun.